sholat subuhnya di rumah. Alhamdulillah jenengan semuanya termasuk yang lulus ujian hari ini dan mudah-mudahan lulus untuk hari selanjutnya. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah bersabda, ada 3 hal yang harus disegerakan, ditunaikan. Yang pertama, kata Rasulullah, melunasi hutang. Yang kedua, menikahkan yang bujang atau yang masih gadis, yang sudah waktunya menikah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mensegerakan menghantarkan jenazah ke liang kubur. 3, jadi melunasi hutang, menikahkan, dan mensegerakan mengantarkan jenazah ke liang kubur. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai pembukaan pada pagi hari ini. Apa yang terjadi setelah Rasulullah meninggal dunia? Kita tahu bahwa Nabi itu meninggalnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi lahir dan meninggalnya hari, tanggal, bulannya sama, tahunnya saja yang berbeda. Tetapi oleh para sahabat, begitu Nabi meninggal dunia, kita masih ingat ada kisah yang sangat luar biasa, yaitu tidak terimanya Umar bin Khattab dengan berita wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya kepada junjungannya, kepada baginda Rasulullah, sehingga pada saat itulah Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan dengan membacakan ayat Al-Quran, yang artinya kurang lebihnya adalah kalau Nabi Muhammad, junjungan kita Rasulullah SAW, hari ini sudah meninggal dunia. Peristiwa ini sama dengan para rasul sebelum Rasulullah. Apakah kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, kamu akan berpaling menjadi orang kafir lagi? Saat itu Umar tersadarkan dengan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan ini harus kita tahu bahwasanya Nabi itu meninggal hari Senin, tidak langsung dikuburkan, tetapi di sana ada rapat musyawarah untuk mufakat. Apa yang dimusyawarahkan oleh para sahabat Rasulullah SAW adalah siapa orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah, siapa yang meneruskan pemimpin kita nanti, siapa setelah Nabi ini nanti siapa. Musyawarahlah para sahabat Rasulullah SAW, sehingga satu keputusan bahwa yang melanjutkan setelah Rasulullah ini, yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah ini, bukan orang lain kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu di sana ada Umar, keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Setelah begitu masuk Islam, Umar menyatakan keliling Ka'bah, saya hari ini masuk Islam. Siapa-siapa yang melanggar, melarang atau menghalang-halangi orang mau masuk Islam, berarti musuhnya Umar. Keberanian Umar
sangat luar biasa. Ada Utsman yang terkenal kaya raya, dan di sana juga ada Ali bin Abi Thalib yang masuk Islam sejak kecil. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari itu sepakat Abu Bakarlah yang diangkat menjadi pemimpin penerus daripada perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditentukan Abu Bakar, barulah terjadi pemakaman Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Rabu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang saya sampaikan tadi? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya memilih pemimpin. Di zaman Rasulullah yang sudah tidak ada, yang wafat, sahabat-sahabat bukan sembarangan. Kita tahu di sana ada 9 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tetapi ketika sudah menentukan pilihannya adalah Abu Bakar, maka semua apa yang diputuskan oleh Abu Bakar, sami'na wa ata'na. Yang melandasi apa-apa? Di antaranya adalah Abu Bakar adalah sahabat yang paling setia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar namanya Abu Bakar ditambah oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, karena Abu Bakar orang yang pertama kali mengimani perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Isra dan Mi'raj perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Dulu kalau ditempuh perjalanan darat, karena belum ada pesawat, belum ada kereta cepat, lebih kurang 3 bulan. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, perjalanan tidak ada 1 malam, dan Rasulullah balik lagi ke Mekah. Pas habis subuh begini diceritakan kepada para sahabatnya. Yang lain juga masih tolah-toleh. Hanya Abu Bakar yang mengatakan, aku berita yang lebih dari itu. Kalau yang menyampaikan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akulah orang yang pertama percaya kepada berita itu. Keimanannya Abu Bakar ini lahir batin, luar biasa. Kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya untuk menggali dana persiapan perang, Abu Bakar menginfakkan hartanya semuanya. Maka ketika Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Jawabannya Abu Bakar luar biasa, Pak. Allah dan Rasulnya. Ini jawaban-jawaban orang yang benar-benar iman, tidak mikir-mikir lagi. Tidak, gimana ya nanti kalau saya infakkan semuanya? Nggak kayak saya. Mungkin sama dengan jenengan. Kalau ada kotak infak itu merah, biru, coklat, abu-abu. Mana yang dimasukkan, Pak? Nah, inilah sebelah saya jujur, Pak. Abu-abu katanya. Dan saya juga sama. Kadang-kadang milih. Di dompet itu tinggal merah dan biru. Masukin lagi dompetnya, Pak. Lain kali saja. Gitu. Apa kata Allah?
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan kepada kita, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah yang satu akuan ini oleh Allah, ini nanti akan tumbuh menjadi 7, Pak. Ini Al-Quran loh, Pak, yang berbicara. Ini 1 jadi 7. Masing-masing nanti akan bercabang, berbuah menjadi 100. 100. Lah sekarang kita hitung-hitungan, Pak. Sak dus itu berapa isinya, Pak? 48. Lah kalau 700 sampai kalikan, Pak. Ini janjinya Allah, wallahu wasi'un alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan lebih dari itu. Ewodene kata orang Jawa, sudah datang kepada kita dakwah sampai kepada kita. Kadang-kadang ke masjid malah nggak bawa duit, nggak menginfakkan. Abu Bakar itu kalau mau masuk ke Al-Furqan ini, di depan itu ada kotak infaknya. Duitnya dimasukin. Maka ketika Rasulullah itu mengevaluasi siapa yang sudah infak, Abu Bakar angkat tangan paling duluan. Siapa yang sudah silaturahmi paling duluan. Ayo sekarang bagaimana dengan kita? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Inilah gunanya kita saling mengingatkan. Kenapa? Kata Rasulullah juga, al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya lali dan lupa. Gelingnya kayak ngopo, Pak? Saiki lo masih matuk-matuk, iya ngerti itu. Pulang nanti ada niat saya infak. Ya Allah, alhamdulillah diingatkan. Besok ke masjid saya mau infak 10.000 lah, Pak, minimal, Pak. Kalau 10.000 nanti akan menjadi berapa sampai hitung sendiri. Janjinya apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terpilihlah Abu Bakar. Sebelum sampai ke materi berikutnya, Pak. Kalau jamaah yang sudah pergi ke Masjid Nabawi, ke Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Pak, ya. Kalau dulu, alhamdulillah 2010 saya masih keluar dari masjid, belok kiri, di situ ada makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. 2022 tidak seperti itu jalurnya. Antrian di sebelah sana, Pak. Harus membawa tasreh, surat pengantar. Antriannya sudah luar biasa, lebih antrian panjangnya daripada penerimaan BLT, Pak. Mau melewati makam Rasulullah. Masya Allah, ini mumpung saya ingat, ada Rasulullah makamnya. Setelah Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah itu membuat, Pak, kapling di situ, Pak, sampingnya Rasulullah. Aisyah itu istri Rasulullah, putrinya Abu Bakar. Saking cintanya kepada Rasulullah, Abu Bakar ini meminta nih, Pak, mau minta kepada putrinya sendiri izin, Pak. Malu, Pak. Asma adiknya Aisyah disuruh nembung, suruh minta izin bahwa Abu Bakar sewaktu-waktu sedo, sewaktu-waktu meninggal dunia, kalau boleh kaplingannya Aisyah mbok tak pakai, saya pengen dekat dengan Rasulullah. Kalau saya cerita ini, Pak, nggak sampai selesai, saya nggak sanggup, Pak. Kenapa? Pelajaran yang sangat dalam sekali, Pak.
Rasulullah dicintai meskipun sudah meninggal. Abu Bakar masih pengen bersanding dengan Rasulullah. Bagaimana kalau kita mempunyai seorang ustadz, seorang pemimpin, Masya Allah. Ini kan pemimpin semuanya nih. Minimal pemimpin rumah tangga. Di rumah itu Pak, kalau sebagai suami dirindukan sampai seperti tadi Pak. Abu Bakar tuh mau mati saja, pengen sanding sama Rasulullah Pak. Saking cintanya. Nah di sini ya sudah, akhirnya karena yang minta bapaknya dikasih lah. Masya Allah. Akhirnya Siti Aisyah bikinlah di sebelahnya ayahnya Abu Bakar. Apa yang terjadi Pak? Lagi-lagi Umar gak mau ketinggalan. Umar juga minta sama Siti Aisyah, kalau boleh nanti aku sewaktu-waktu meninggal dunia, tolong kuburkan saya di sebelahnya Abu Bakar. Gak apa-apa, dileti Abu Bakar, saya seperti dekat dengan Rasulullah. Ini sejarah ini Pak. Dan banyak yang belum paham itu. Begitu Rasulullah, mulianya Rasulullah Pak, sampai meninggal saja orang dua ini rebutan dekat dengan makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai suami dirindukan oleh istri kita, oleh anak kita, seperti merindukan Abu Bakar kepada dekatnya dengan Rasulullah, betapa luar biasanya. Maka kembali pembicaraan kita adalah pentingnya pemimpin itu tidak main-main Pak. Itu ditentukan sejak Rasulullah gak ada, sudah ditentukan, dimusyawarahkan oleh semua umat Islam. Oleh karena itu kita juga berpikir, kalau demikian memang penting memilih pemimpin itu tidak sekedar memilih. Adanya kita diberi akal oleh Allah, adanya kita diberi hati oleh Allah, adanya kita diberi oleh Allah mata pendengaran. Coba nanti jenengan kalau pulang buka Pak, dibuka surat Al-A'raf ayat 179. Ini jelas. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah? Banyak manusia dan jin. Mohon maaf, kita ini manusia semua Pak ya. Tidak ada jinnya di sini ya. Mudah-mudahan dicampakkan, dilemparkan oleh Allah ke neraka jahanam. Bukan karena kita tidak sholat, bukan karena tidak mau bayar zakat, bukan karena kita tidak mau silaturahim. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati, diberi qalbun, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mari kita sama-sama koreksi ke dalam diri kita masing-masing. Hati Pak, hati nurani kalau bahasa kita. Maka berbicara hati nurani, Rasulullah sudah mengingatkan, seluruh manusia ada segumpal darah di dalam dirinya. Kalau itu baik, akan baik yang lainnya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi ustaz kita, imam kita mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Di antara kebersihan hati kita, kalbu kita, orang yang sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini penting Pak. Mau apa saja, bertanyalah ke hati nuraninya dengan sendiri-sendiri. Aku melakukan seperti ini sudah benar atau tidak? Melanggar aturan atau tidak? Sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah atau tidak? Walau a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata,
ya digunakan untuk melihat. Kalau ini batil ya jangan diteruskan. Kalau ini haram ya jangan diteruskan. Kalau ini tidak boleh ya jangan diteruskan. Mata itu sudah bisa melihat. Kembali ke sini. Walau adhanun la yasma'una biha. Wis dikasih telinga, nggak mau digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Ayo sekarang kita kembali. Jadi itu hati-hati, ada mata, ada telinga, 3 komponen anggota tubuh kita itulah yang menyebabkan kita akan masuk ke neraka jahanam. Surat Al-A'raf ayat 179. Maka kaitannya nanti sebentar lagi hari Rabu itu Pak. Sampai kalau mau nyoblos itu ya mikir Pak. Tanyakan hati ini saya cocoknya di sini tapi sesuai tidak dengan Al-Quran. Sesuai tidak dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Pak, tolong diingat pesan saya Pak. Nabi ketika sakaratil maut, mau meninggal dunia, dicabut nyawanya, Nabi itu yang dipanggil bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya. Yang dipanggil adalah ummati, ummati, ummati as-sholat. Yang dipanggil kita semua ini. Umatku, umatku, umatku as-sholat. Pentingnya sholat di sana Pak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita sudah rajin sholat, kok masih rajin bermaksiat? Berarti yang salah Al-Qur'annya atau kita? Kita yang salah. Kita yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Maka kita harus taat, sami'na wa ata'na, itu mutlak. Sebagaimana Abu Bakar apa yang disampaikan Rasulullah, yang pada saat itu orang tidak percaya dia langsung beriman. Maka kaitannya dengan iman itu Pak, nggak bisa ditawar-tawar. Nggak kayak zaman sekarang. Bener enggak siksa kubur itu ada? Emang sampai sudah pernah alami di sana? Itu orang sekarang. Zaman dahulu enggak ada sampai seperti itu. Kalau yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW, saya percaya. Dan di sini kita bisa membaca Al-Quran. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, nggak bisa ngaji bahasa Arabnya, artinya juga sudah ada dengan bahasa Indonesia. Kalau jenengan nggak bisa pakai bahasa Indonesia, orang Jawa juga sudah ada terjemahnya Al-Qurannya pakai bahasa Jawa. Kalau sampai nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa ngaji, isone bahasa Inggris, juga sudah ada terjemahnya bahasa Inggris. Maka kembali kepada hati nurani kita tadi. Kembali pada mata kita. Kembali pada telinga kita. Sudah tidak ada alasan kita untuk keluar lari dari Al-Quran. Maka bagaimana dengan kita? Al-imanu yazidu wa yanqus. Kata Rasulullah, iman kita kadang tambah, kadang berkurang. Kapan tambahnya iman kita? Iman itu akan tambah kalau kita semakin taat kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah, semakin banyak zikir kepada Allah. Dalam surat Ali Imran yang di akhir-akhir ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Penciptaannya langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kata Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dari orang-orang untuk orang-orang yang punya akal. Mohon maaf, siapa orang yang berakal itu? Ayatnya melanjutkan, alladzina apa Pak? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dalam Al-Qur'an, bukan dalam omongan saya nih Pak ya.
Yang dinamakan orang punya akal itu orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang berzikir, orang yang ingat dengan Allah di saat berdiri. Berdiri bisa kita terjemahkan juga di saat kita berpuasa, di saat kita sehat. Jangan mentang-mentang sehat kon salat ku wae. Mulai serodok tuwek tak sholat, tak mempeng ke masjid, tak rajin ke masjid. Padahal kita tahu mati itu tidak butuh tua, mati tidak butuh sakit, mati tidak butuh miskin. Orang kaya juga mati, jenengan juga mati, saya mati, cuma waktunya saja yang beda. Kalau jenengan duluan, saya juga duluan, nggak apa-apa, Pak. Saya belakangan. Kenapa? Belum banyak bekalnya, Pak. Kalau sudah masuk di area sana itu, Pak, nggak bisa balik sini lagi, Pak. Nggak bisa sholat subuh, nggak bisa sholawat, nggak bisa ngaji, nggak bisa zikir, Pak. In qata amaluhu illa min talasin, kata Rasulullah. Kalau kita sudah meninggal dunia, terputus semua amal kita. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh kepada orang tuanya. Jadi kalau kita masih sehat, masih masih aktif, masih ngantor, ya rajin sholat. Dulu punya panglima kita kan, 5 menit sebelumnya sudah di sop pertama. Nah prajuritnya juga banyak tuh di Sudirman. Nggak subuh, nggak zuhur, pokoknya panglima sudah duluan, nah, ikut semuanya. Nggak tahu sekarang panglimanya, saya juga udah lama nggak ke Masjid Sudirman karena nggak diundang. Karena rumah saya jauh, Pak, melewati Polda kan nggak enak juga. Dulu ada namanya Pak Mayor Sucipto waktu di Prajaraksaka. Alhamdulillah, Pak, saya cerita sedikit ya. Saya kenal di lingkungan baju hijau ini mulai 98 awal itu kisahnya juga lucu. Saya dapat jadwal khutbah sholat id di Prajaraksaka. Panglimanya pengen sholat idnya di Prajaraksaka. Ini kisah perjalanan itu. Dilalah akhirnya yang jadwalnya di Sudirman dipindahkan ke Prajaraksaka. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata yang dipindahkan ke Sudirman ini khotibnya disenangi jamaah. Banyak yang request, enak ini, ustadznya ini tolong dijadwal. Yang di sana, karena dosen dari UNUD waktunya gelarnya panjang itu, saya lupa namanya siapa. Itu ternyata kurang berkenan di sana. Akhirnya saya masuklah di Masjid Sudirman. Mulai 97, berakhirnya 2019, Pak. Beda baju itu terus dicoret. Isunya apa? Pak Rosin nggak suka sholawat. Sampai saya klarifikasi, mohon maaf Pak Haji, saya nggak masuk akal. Anak ini Islam, masa nggak seneng sholawat? Gimana ceritanya? Wes Pak, jangan diperpanjang. Oh ya, oke lah kalau begitu. Sedikit situ, sampai di situ aja Pak. Akhirnya ketemu. Diundang di Al-Furqan. Ya Allah, alhamdulillah dari Sudirman pindah ke sini. Dulu di Makodam Jumatan saya sering, alhamdulillah seneng Pak. Baju hijau itu ada Jumatan Pak, rapi. Kalau panglimanya sudah di depan, rapi Pak, nggak usah subuh Pak, udah rapi. Tapi panglimanya nggak Jumatan karena beda agama. Kurang 5 menit itu, nah ini jadi nggak Jumatannya. Mudah-mudahan nggak itu sudah tahun 20 tahun yang lalu Pak ya. Sekarang insya Allah sudah banyak tentara yang sadar tentang pentingnya sholat. Sampai di mana tadi Pak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi kalau kita sehat, ayo Pak, kita banyak zikir, banyak ingat pada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Lek wis mulai kurang sehat, jadi tambahi rajin sholatnya. Kalau sudah kemarin di awal-awal, kalau sudah pengajian agak lama,
posisinya gonta ganti gini, jadi gini lagi, terus silo, yang terakhir selonjoran, itu sudah tanda-tanda kita sudah sepuh, Pak. Iya kan, sudah sepuh, Pak. Nanti kalau sudah begitu selesai di sini salaman sama temennya bolot diri, Pak. Terus apa, Pak? Enggak dilepas, Pak, sampai diangkat berdiri. Sudah berdiri enggak langsung jalan, Pak. Mulai dulu, Pak. Kenapa, Pak? Asam urat, Pak. Ini saya enggak cerita ke siapa-siapa, Pak, ya, saya sendiri. Karena saya ini asam uratnya juga lumayan tinggi, Pak. Mulai September sampai sekarang tuh banyak kumatnya. Tapi alhamdulillah ketika dapat jadwalnya sini, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sehat. Sampai di tengah jalan hujan, Pak. Rumah saya di peninjauan sana, Pak, di pegoyangan Kangin arah Penate, ya. Di tengah jalan hujan, kayaknya gerimis kecil. Semakin ke sini kok kencang. Lah ini sudah sarungan. Padahal jas hujan saya adalah pakai celana. Sudahlah, pokoknya dimasukin aja, pokoknya tidak kena hujan. Alhamdulillah sampai ke sini deres, alhamdulillah. Akhirnya ketemu jenengan. Jadi kalau kita sudah ditulis kan, Pak. Reto tadi, Pak, sudah mulai nggak kuat lagi. Udahlah, Pak. Wis sampai kuat gagahnya kayak apa? Di sini bintangnya sampai berapa, Pak? Kalau sudah 50 naik lagi, 50 naik 60 naik 63. Sudah, Pak. Apalagi sampai 70. 70 tahun itu, Pak. Itu sudah bonusnya banyak. Dan itu lebih dekat dengan Al-Muqarrabin, Pak. Atau Maruti, jalan Maruti atau Muqarrabin. Udah, Pak, itu sunatullahnya seperti itu. Qu'udan wa ala junubim. Kalau kita sudah berbaring, Pak, kita masih tetap zikir sama Allah. Yang terakhir apa, Pak? Kemudian kita mikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita mikirin, ya Allah, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan kita. Kemudian kita mengatakan subhanaka rabbana wa subhanaka rabbana innaka subhanallah. Kemudian maha suci Allah, Engkaulah yang maha luar biasa. Artinya apa? Proses pemikiran kita, proses pengajian kita, ini enggak usah mulu-mulu, Pak. Sampai nisone opo? Ngaji kul huwallah, ya sudah, terusin itu. Tambahi sedikit, tambahi sedikit, tambahi sedikit. Karena apa, Pak? Yang dilihat oleh Allah itu bukan tampang kita. Kalau 20 sampai 35 sampai 40 masih kelihatan ganteng, Pak, ya. Iya kan? Tapi kalau sudah nyuwun sewu, brengosnya ini sudah mulai warnanya macam dua, Pak. Ada yang hitam, ada yang putih. Itu wis diceluk, oh ganteng lagi apa ini sudah berkurang, Pak. Mulai keriput itu sudah, kumisnya sudah nggak kayak Gatot Kaca lagi, apalagi sudah jenggotnya sudah banyak putihnya, Pak. Mesti itu sudah akan reto, sudah akan berkurang kekuatannya. Kok wis ngono kok nggak sadar-sadar, Pak. Emang, Pak, kalau malaikat mau datang itu nggak bisa sampai stok eksekusi. Jangan sekarang malaikat. Tos, jangan dulu, nggak bisa, Pak. Sudah banyak bukti. Belum lama ini teman saya Ustadz Asmuni itu baru ngisi di Masjid Darul Huda. Besok malamnya terdengar berita sakit batuk, dibawa ke Sanglah sudah nggak tertolong. Akhirnya sampai dimandikan di Baitul Mukminin di Panjang. Itu umurnya jauh di bawah saya, Pak. Lah sampainya sudah di atas saya. Kok nggak nambahin ibadah kepada Allah? Ini terus apa yang sampai banggakan nanti kalau sudah malaikat maut itu datang, Pak? Jedut. Kalau amal tidak banyak baiknya itu udah pasti ditarik, itu pelan masukin lagi, paling masukin sakit, Pak. Sakaratul maut itu sakit, bukan saya yang ngomong. Yang ngomong Kanjeng Nabi. Saking sakitnya keluar keringat dingin Rasulullah itu. Meskipun demikian sakaratul maut sakit, Nabi masih ingat kepada kita. Lah terus kita ini kadang-kadang nggak sampai sakaratul maut lali sama Kanjeng Nabi, lupa sama Rasulullah. Masya Allah. Ayo, Pak, cepet, Pak, cepet, Pak.
Tobat Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kita Pak. Ayo Pak. Tambah Pak. Ayo Pak. Bener Pak. Saya nggak nakut-nakutin. Bisa nanti habis subuh ini ada di antara kita sowan marak dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah Pak, emas, ATM, duit banyak, kos-kosan banyak, mobil banyak, istri cantik, anak luar biasa. Nggak ada gunanya lagi. Cuman dimintain kain kafan, dimandiin, disolatin, Masya Allah, dikuburin. Selesai sampean di situ nanti sampean sendirian. Tidak ada teman siapa-siapa. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, ayo perbaiki amal ibadah kita. Allah sudah kasih hati, Allah sudah kasih mata, Allah sudah kasih telinga, digunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya sewaktu-waktu kita sowan kepada Allah, bukan dagangan kita, bukan pangkat kita, bukan bintang kita yang dipersembahkan kepada Allah, tetapi amal ibadah kita yang dipersembahkan pada Allah, terutama adalah ibadah sholat. Sebagai penutup, masalah sholat ini penting. Saking pentingnya perintahnya harus Nabi sendiri yang menerima. Maka orang yang pengen dekat dengan Allah harus banyak-banyak sholat. Jangan cuma 5 waktu. Kalau sudah di atas 60, apalagi di atas 65, tambahi sholat. Pasti jenengan lebih dekat dengan al-muqarrabin daripada matahari. Sampai di sini mudah-mudahan sampai transfer ilmu saya dengan semuanya dan bisa merancang, memproses, merencanakan besok saya harus bagaimana perubahan-perubahan yang saya lakukan untuk kebaikan kita. Sebagai penutup, Rasulullah bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah enggak pernah melihat dengan tampang kita. Apakah kita yang punya kumis atau yang tidak punya kumis? Apakah kita kulit putih atau kulit coklat atau kulit hitam? Hidungnya mancung atau mancung ke dalam, enggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat adalah amal ibadah kita dan hati kita. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sewaktu-waktu kita meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pengajian ini, barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan oleh jamaah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan ada 3 perkara yang segera kita lakukan. Yang pertama yaitu membayar hutang. Kemudian yang kedua, menikahkan putra atau putri kita apabila sudah menemukan jodohnya. Yang ketiga yaitu menguburkan. Namun yang saya tanyakan adalah yang terakhir. Kanjeng Nabi itu meninggalnya pada hari Senin, tapi dimakamkan pada hari Rabu.
apakah itu termasuk segera dikuburkan, apa itu ditunda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ada pertanyaan penguburannya Rasulullah pada hari Rabu itu ditunda setelah ada kesepakatan para sahabat Rasulullah itu menunjuk penerus pemimpinnya umat Islam pada saat itu. Setelah Rasulullah nggak ada, itu siapa? Setelah semuanya sepakat menunjuk Abu Bakar, maka pelaksanaan pemakaman Rasulullah itu dilaksanakan. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali saya sampaikan bahwa Rasulullah juga sudah pernah bersabda, nanti kalau aku sudah tidak ada, maka ikutilah khulafaur rasyidin. Fatwa ataupun keputusan yang diputuskan oleh Abu Bakar atau sahabat-sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah bersabda itu bisa dijadikan dalil. Contohnya begini Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. As-sholatu khairum minan naum itu bukan hadis Rasulullah itu. Tetapi usulannya Bilal bin Rabah. Ketika usulannya ini sudah disetujui oleh Rasulullah, menjadi keputusan. Jangan lupa bahwa yang namanya hadis itu ya terdiri dari ucapannya Kanjeng Nabi, yang terdiri juga dari tingkah laku Rasulullah, dan juga terdiri dari diamnya Rasulullah dalam suatu perkara itu. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, Nabi bersabda 3 hal tadi. Di antaranya menguburkan jenazah. Tetapi sepakat semua sahabat-sahabat Rasulullah, termasuk di sana adalah Siti Aisyah yang ribuan hadisnya hafal, dia sepakat. Kalau begitu musyawarah dulu. Siapa pemimpinnya setelah Rasulullah? Kalau dulu bisa dibilang, kalau sekarang presidennya setelah Rasulullah ini siapa? Karena Rasulullah itu Pak ya imam di masjid, pemimpin di masjid, dia juga panglima perang. Kita masih ingat bagaimana Rasulullah memimpin perang Badar Kubra. Itu yang 300 melawan 1000 itu sebenarnya bukan 1000 di orang mukmin. Orang mukmin pada saat itu juga 1000 Pak dari Madinah itu. Tapi kasak kusuk di jalan sampai ke Badar itu. Ya namanya orang kayak kita ini loh Pak. Itu sampai agak baru menikah loh. Bojone sampai kok ditinggal. Kok sampai perang mati kok dijumuk wong liya. Akhirnya ngebokne bojone Pak. Lek mun aku tak jadi perang, aku boleh ngurusi bojoku wae. Ada juga. Nah itu bojo sampean kayak masih hamil, tupak kok ditinggal. Balik Pak. Dari 1000 itu Pak, tinggal 300 yang benar-benar militan yang luar biasa itu. Maka disitulah Allah berikan kemenangan. Sebaliknya di Badar itu kemenangan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah kalau peperangan ini tidak engkau menangkan, aku tidak akan menjamin sampai kiamat engkau akan disembah oleh manusia. Saking apa Pak? Sudah terdesak. Karena enggak, ya istilahnya alat perang ya. Kalau sekarang misalnya kayak di Gaza itu Pak, dengan Israel itu. Perang Badar, biar sampai terbayang oleh dunia hari ini. Itu sudah benar-benar, kalau Gaza masih punya. Itu jangan perang Badar Rasulullah itu seadanya. Allah kirimkan bala tentara malaikat yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Kirimkan hujan, kirimkan angin. Masya Allah. Tapi sebaliknya, ketika Rasulullah berada perang Uhud, kita bisa membaca sejarah. Sampai-sampai Nabi keperosok. Jenengan yang sudah ke Makkah dan Madinah pasti ziarah Gunung Uhud. Gunung Uhud itu tuh mungkin lebih tinggi dari matahari ini. Matahari lebih tinggi daripada Gunung Uhud, cuma dikit Pak, kayak gundukan itu. Nabi berpesan kepada para prajuritnya,
ada 70 orang pemanah di atas. Jangan kau tinggalkan apapun yang terjadi. Ini pesan Rasulullah. Tetapi Pak, Khalid bin Walid pada waktu itu belum masuk Islam. Semua barang-barang bawaannya ditaruh, diceblok nih, belum balik kanan. Balik kanan lari, dikiranya itu ketakutan dengan pemanah di atas. Orang-orang Islam sahabat Rasulullah tergiur dengan ghanimah harta rampasan dibawa. Turun Pak. Hamzah yang teriak-teriak, jangan tinggalkan bukit Uhud, jangan tinggalkan bukit Uhud. Ini pesan Rasulullah. Sudah nggak direken lagi Pak. Ternyata Khalid balik dari bukit, nyerang dari belakang punggung bukit. Akhirnya termasuk Hamzah yang dibongkar, dadanya dikunyah-kunyah, jantungnya oleh hidung. Dan Rasulullah terperosok, giginya sampai berdarah-darah. Ini pelipisnya berdarah-darah. Ini di Uhud Pak. Artinya apa? Kembali ke pertanyaan tadi. Ketika semuanya sudah sepakat, para khulafaur rasyidin waktu itu masih baru pembentukan. Kayak sekarang ini sudah ada KPPS segala macamnya itulah ya, mau pemilu itu. Hampir sama itu. Menunjuk siapa yang ditentukan, siapa yang dipilih. Setelah Abu Bakar baru diputuskan Rasulullah dimakamkan. Nah sekarang ini kita beda. Dimakamkan, ditangguhkan, ditunda sebentar, alasannya macam-macam. Nunggu anaknya dulu, atau nunggu saudaranya dulu, atau nunggu jangan malam. Kalau di sini tidak boleh Pak. Kalau di Jawa langsung diberangkatkan walaupun malam. Memang menguburkan jenazah lebih baik disegerakan. Karena apa? Karena Pak kalau sudah meninggal itu, walaupun belum sama-sama belum mengalami Pak ya, nanti jenengan itu Pak ya, kalau sudah dimandikan, ingat-ingat Pak ya, nanti pelesennya itu sakit Pak. Makanya kenapa kalau memandikan jenazah itu tidak boleh berusaha-berusuh Pak. Ini sebadan sekujur ini Pak, ketika keluarnya roh dari jasad kasar kita, ini sakitnya luar biasa. Jarum. Nggak jarum lagi Pak, nggak bisa diceritakan, sakit Pak. Karena Rasulullah yang sudah menyampaikan sakitnya sakaratul maut. Makanya doanya kita, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Oh sakit Pak, sakit benar. Makanya kalau sudah meninggal dimandiin halus-halus Pak, pelan-pelan. Apalagi kasar-kasar nggak boleh Pak. Makanya ingin Pak ya, nanti kalau jenengan meninggal dunia di sini Pak, ya mendingan di Korobin Pak, jangan dikirim ke Jawa. Ambulannya itu lo geludak-geluduk itu sakit Pak. Benar Pak, sakit Pak, serius Pak. Kalau sudah dikafani Pak, sampai di sini nanti akan muncul korin kita. Korin itu adalah teman yang lahir itu. Kalau kita orang baik-baik, ya insya Allah akan muncul yang baik. Sampai dikuburkan, sampai di sana nanti baru sampai ngerasa. Orang yang paling terakhir ninggali makam jenengan, itu nanti baru datang malaikat munkar dan nakir. Sampai disitulah baru sadar ternyata aku sudah mati. Kenapa? Manggil Pak Rosid jangan ditinggalin aku. Ternyata Pak Rosid sudah nggak dengar. Pak Usman jangan tinggalin aku, sudah nggak dengar. Baru sampai di situ baru terasa aku sudah beda alam. Datang malaikat munkar dan nakir, ternyata amal kita itu masih gelap. Ya sudah, nikmati di situ, pasti akan ada siksa kubur di sana. Makanya kita Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Doa-doa kita mumpung masih hidup, jangan nunggu reto, apalagi nunggu stroke Pak. Bismillah lah, ayo kita perbaiki amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan muncul kesadaran itu dari hati kita. Insya Allah demikian yang bisa saya jelaskan. Baiklah, jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita